Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa menuntut ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membawakan satu tema yang berjudul Back to Fitrah. Who am I? Kembali kepada fitrah, siapa diri kita? Ada 3 pertanyaan yang sangat mendasar yang patut kita renungi dan senantiasa harus berada dalam kesadaran kita. Yang pertama, siapa diri kita? Yang kedua, mau kemana diri kita? Dan yang ketiga, harus bagaimana kita sekarang? Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Siapa diri kita? Kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik, sebagaimana tertera di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah yang mengajari dengan perantaraan kalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarimu dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Berdasarkan Quran surat Al-Alaq ini, jelaslah bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk tentunya banyak sekali memiliki kelemahan, sedangkan Khalik adalah yang maha kuat, yang maha kuasa. Nah, kemudian manusia diciptakan oleh Allah dari saripati tanah yang kemudian berkembang menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah berkembang menjadi segumpal daging. Dari daging tersebut diciptakan tulang belulang yang dibungkus dengan daging itu sendiri, sehingga terbentuklah sosok jasad manusia. Pada usia kandungan 4 bulan di dalam rahim seorang ibu. Pada usia inilah maka Allah meniupkan ruh yang suci. Ruh ini suci karena diciptakan oleh yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditiupkan kepada
jasad manusia. Ruh ini telah melakukan perjanjian, kontrak perjanjian dengan Allah, bahwa hanya mengakui satu-satunya pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tertera di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, seraya kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap diri-diri mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Maka manusia semuanya pada waktu itu serentak menjawab, betul ya Allah, Engkau itu adalah sebagai Rabb kami, sebagai pencipta kami. Kami semua menjadi saksi. Nah, dengan peristiwa ini, maka manusia dikatakan sebagai makhluk yang bertauhid, yang hanya mengakui satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari perjanjian ini yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, di yaumil akhir kelak, maka mengandung konsekuensi bahwa manusia terikat dengan perjanjian ini, yang nantinya harus dibuktikan di dunia dengan mengabdikan diri hanya kepada Allah saja. Baik, pertanyaan kedua yang patut kita renungi dan kita sadari, mau kemana kita ini? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita hanya sementara. Kita akan menuju satu alam yang kekal abadi yang disebut dengan alam akhirat. Di sana kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama di dunia. Amal kita akan ditimbang. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Sebaliknya, bagaimana orang yang timbangan amal keburukannya lebih berat, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Lantas pertanyaan ketiga, bagaimana semestinya kita sekarang di dunia ini untuk bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat? Maka paling tidak ada 4 poin yang mesti kita laksanakan di dunia ini. Yang pertama, kita hendaknya menjalankan fungsi dan kedudukan kita di dunia ini. Fungsi dan kedudukan kita di dunia ini sesuai kehendak Allah menciptakan kita. Ada 2. Yang pertama, kita ini adalah sebagai hamba Allah, sebagaimana tertera di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah mengandung makna menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya berdasarkan kehendak Allah. Kemudian yang kedua, fungsi dan kedudukan manusia adalah sebagai khalifah, sebagaimana tertera di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebagai khalifah, manusia itu adalah sebagai wakil Allah di muka bumi ini yang memiliki tugas untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian poin yang kedua, supaya kita selamat di dunia dan akhirat, adalah berupaya menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Selain dari itu, orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah ke dalam ampunan Rabbmu dan ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, dan semua itu diperuntukkan hanya untuk orang yang bertakwa. Bertakwa mengandung pengertian takut kepada Allah, sehingga ia akan bersungguh-sungguh untuk menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya, penuh dengan kehati-hatian dan ketelitian. Itulah takwa. Kemudian poin berikutnya, tidak mengikuti hawa nafsu. Yang dia ikuti hanyalah kehendak Allah. Dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang takut dan tidak mengikuti hawa nafsu, maka tempat kembalinya adalah surga Allah, sebagaimana tertera di dalam Quran surat An-Naziat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan barang siapa yang takut kepada maqam Rabbnya dan mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga. Sebaliknya, orang yang melampaui batas dan mementingkan kehidupan dunia, maka nerakalah tempat kembalinya. Fa amma man tagha fa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang melampaui batas dan mendahulukan kepentingan dunia daripada akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian poin yang ketiga, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, hendaknya kita tidak mengikuti godaan setan yang terkutuk. Setan itu adalah musuh manusia yang sudah berikrar kepada Allah untuk menggoda anak Adam, keturunan Adam, supaya tergerincir dari jalan Allah. Maka kita harus waspada terhadap godaan setan yang terkutuk. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, berilah kami kehidupan di dunia yang hasanah dan kehidupan di akhirat yang hasanah, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Fid dunya hasanah mengandung pengertian bahwa kita senantiasa berada di jalan Allah, hidup berada dalam pengabdian kepada Allah, melaksanakan fungsi dan kedudukan kita sebagai hamba dan khalifah Allah. Di dunia hasanah bukanlah berarti mewahnya kehidupan kita di dunia, bergelimangnya harta, jabatan, tapi
Fi dunya hasanah, kita terpelihara dari kemusyrikan. Kita senantiasa terjaga dalam ketauhidan, menghamba kepada Allah. Hasanah di akhirat, tentunya kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan dijauhkan dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iman rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada segala kekurangan dan kesalahannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.